Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar yang sama dirahmati Allah, kembali kita selalu memuji Allah dengan segala nikmat yang kita peroleh, dengan segala rasa syukur atas segala rahmat yang senantiasa kita terima, termasuk nikmat pendengaran yang sementara Anda gunakan pada saat ini dalam program Mohima Buka, memperoleh hikmah menunggu buka puasa dengan adanya pendengaran yang kita terima. Coba kita bayangkan bahwa kalau telinga kita tidak bisa mendengar, kita tidak tahu apakah itu azan atau tidak, kita tidak tahu apakah orang berbuka atau tidak, boleh memilih hedulahu karena mabungolo kan istilahnya kan. Jadi ini sebuah nikmat yang luar biasa, salah satunya yang perlu kita syukuri. Tidak harus dengan adanya rezeki uang banyak, tapi kita bisa mendengar, kita bisa melangkah ke masjid, kita bisa berpuasa. Ini sebuah nikmat Allah yang senantiasa kita bersyukur, selalu mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga kami berucap Alhamdulillah, semoga di hari yang ke-17 ini, di mana memang kalau 17 Ramadan itu diperingati dengan malam nuzul Quran, Ustaz, ya. Dan ini mungkin Ustadz menggambarkan sedikit, karena juga ini sudah dibahas pada acara Bingkai Ramadan di subuh-subuh ya Ustadz ya. Tapi ini juga kita ulas sedikit di program Mohima Buka. Jangan sampai juga ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak sempat mendengarkan di Bingkai Ramadan. Ini mungkin Ustadz bisa menggambarkan sedikit mengenai nuzul Quran ini. Dan ini kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk bisa menyampaikan sedikit mengenai 17 Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berada di hari nuzulul Quran, di tanggal 17 Ramadan, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim pada bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Ramadan, pada di bulan suci Ramadan. Ini sebuah hal yang harus kita syukuri. Kita berpuasa, di samping kita berpuasa juga di bulan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci. Dan kitab suci ini dia akan masuk ke dalam hati yang suci kalau kita juga mengimani ya kitab suci itu, dan kita senantiasa menjaga amalia kita di bulan yang suci, ya, sehingga Al-Quran itu akan mudah dimasuk ke dalam hati-hati yang suci. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran kenapa dirayakan pada tanggal 17 Ramadan? Ya, awalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pada kapan? Kata Nabi Muhammad SAW apa? "Faltamisuha fi ashril awakhir minar Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaannya, 17 Ramadan itu bukan 10 hari yang terakhir, tapi 10 hari yang kedua dari bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita rinci bahwa yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, dan diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW. Awal pertama kali itu diturunkan pada pada tanggal 17 Ramadan. Itulah sejarah kenapa tanggal 17 Ramadan adalah hari nuzulul Quran yang kita senantiasa perhatikan, kita senantiasa rayakan pada 17 Ramadan, adanya malam nuzulul Quran. Para pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan kita dari 6 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin baginya surga. Yang kedua adalah rajulun tabi'al janazah, yaitu seorang yang mengikuti jenazah. Ya, jadi ketika ada orang meninggal dunia, ya, dia bukan hanya sekedar berkabung saja, ya, bukan sekedar melayat saja. Tapi apa? Kadang orang kan melayat
Sudah, kalau jenazah sudah pergi, dia sudah pulang. Iya, Ya, iya. dia tidak mengikuti jenazah sampai di kuburan. Ya, kadang juga kalau sudah di kuburan buat cerita di belakang. Iya. Ya, dia tidak memperhatikan bagaimana tuh jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Pemain hipo iya tuh tiba lobong-lobong kan. Jadi kan biasanya kan seperti itu. Pomba antar ke sana mayat, kemudian cuma di pojok sana di bawah pohon kelapa, di bawah pohon pisang, mbak cerita di sana. Yang mau jadi sebentar apa cerita kan topo iya kon ciri kamar itu kalama. Jadi tidak ada maknanya yang sebenarnya Ya. mudah apa. Ya. Jadi ketika mengantar mayit itu kita lihat Bagaimana jenazah itu dimasukkan ke dalam lahat, ya, Ya. ke dalam liang lahat. Supaya apa, kita bisa jadikan pelajaran. ya, Ya, karena maka- suatu saat itu tateto. Ya, Nah, kenapa disyariatkan itu kita berziarah kubur itu? Kata Nabi apa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dengan kita berziarah kubur itu apa? Mengingatkan kita terhadap akhirat. Itu tujuan kita senantiasa Iya. berziarah kubur. Bagaimana mau mengingat akhirat, ya? Ziarah kubur saja mau cerita di belakang. Apa yang kita akan dapat dari ziarah kubur itu? Nah, Jadi pada saat kita mengantar mayit ke kuburan itu, kalau kita misalnya apa istilahnya ketika dapat dengar orang meninggal dunia, Ya. kemudian kita datang ke sana Ya. sampai mendatangi kuburannya, sampai mengantar ke kuburan. iya. Ya, Ada jadi yang masalah biasa- juga Bali, biasa kalau jangankan dulu bantar ke kuburan, ya pergi di rumah saja so tidak mau wudhu. Usahakan kalau dapat dengar ada orang meninggal dunia yang di Langsung otak mau wudhu. yang di otak pakai orang duluan itu apa? Orang mau wudhu dulu. Supaya apa? Pas jenazah sudah mau dikeluarkan, mau solati, orang sudah siap dengan wudhu. Jangan lagi lohe tolong tanpa wudhu itu. Iya. Akhirnya tidak jadi sholat jenazah. Jadi untuk kita orang juga melatih diri untuk sholat jenazah. Ya. Jangan sampai medung kamu tama sholat jenazah meruku. Karena tidak begitu tipe yang Allahu Akbar, takbir kedua Allahu Akbar, ruku kan. Apabila mai putih ada yang ruku, ternyata beginilah sholat jenazah karena tidak Ya. pernah melihat orang itu. Jadi inilah ketika kita banyak belajar mengenai agama, salah satunya seperti itu. Ya. Saya kembali ke sebelum bahas mengenai mengantar jenazah ini Ustadz, kembali yang tadi. Ya. Peringatan nuzul Quran. Ya. Jadi tidak hanya sebatas memperingati, Ya. tapi bagaimana mengajarkan Al-Quran ini kepada anak-anak kita. Ya. Karena tidak sedikit generasi anak-anak muda kita justru tidak tahu membaca Al-Quran. Bahkan paling banyak yang dia tahu ML, Ya. ya, Mobile Legend, ya. Kemudian berbagai macam game-game di HP, PUBG. dan kayaknya orang tua tidak punya zaman membuat orang tua tidak ada beban ketika anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Dan ini harusnya suatu beban yang harus menjadi tanggung jawab orang tua. Ya. Karena ketika anak tidak bisa membaca Al-Quran, Ini musibah besar. Iya. Ya, ini musibah besar. Bahkan coba bayangkan bagaimana itu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu termasuk ulama Syafi'iyah. Beliau kenapa jadi ulama besar? Di antara rahasianya apa? Anak-anak dia kerjanya cuma menghafal Al-Quran terus. Ketika teman-temannya panggil bermain, dia menangis. Kalau anak-anak tak mau balik. Ya, kalau tidak dikasih bermain itu baru menangis. Kalau Imam Nawawi diajak bermain dia menangis. Iya. Ya, dia suka hanya membaca Al-Quran. Dia hanya suka membaca kitab-kitab para ulama. Maka wajarlah sekelas Imam Nawawi, beliau itu sudah hafal Al-Quran dan beliau menjadi ulama besar. Karena apa? Karena ihtimam beliau, perhatian beliau terhadap Al-Quranul Karim itu sangatlah tinggi. ya, bahkan bisa disayangkan juga ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Orang tua banyak yang membelikan mainan-mainan kepada anaknya untuk supaya anak ini terhibur, tidak terasa semua buka. Boleh sih sebenarnya seperti itu untuk menjadi penyemangat buat anak-anak. Ya. Tapi jangan Atau lupa memalingkan supaya mereka tidak ingat lagi mereka puasa. Karena memang masih anak-anak kan. Ya. Nah, jangan sampai kebiasaan sampai damangos SMP, SMA. Ada anak-anak terus. Debut HP. Nah, ini kan dan tidak terkontrol lagi. Ya. Dan biasa akhirnya mereka tidak tahu mengaji Ya. sampai dewasa. Ya. Jadi ketika kita sudah meninggalkan anak kita tidak tahu mengaji, berarti kita dapat dosa. Ya, bukan cuma itu. DP papa meninggal dunia, DP orang tua meninggal dunia, mau dia pakai ketipai mau DP anak sendiri tidak tahu mengaji. Kan ini Ya. musibah. Ya. Maksudnya bukan dalam artian dia panggil imam itu tidak jadi masalah itu. Ya. Jadi masalah DP anak tidak tahu mengaji. Ya. Usahakan di samping dia panggil tipa imam, juga dia DP anak juga harus sudah tahu mengaji. Minimalnya sudah baca-bacakan Yasin lah, dia baca-bacakan surah-surah yang lain lah. Masa nanti ibu berharap akan tipa imam Ya. semua. Ya. Nah, itu masalah itu. Jadi
apalagi salah satu yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti ketika kita sudah meninggal dunia, yang akan berkelanjutan adalah ketika kita meninggalkan anak yang soleh. Ya. Tetapi itu Ustaz ya. Karena kata Nabi Muhammad SAW apa namanya? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Ya. Di antaranya adalah apa? Waladun saleh yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ya. Bagaimana dia berdoa sedangkan baca Al-Qur'an alif apa diri saya ini tidak tahu itu alif. Itu yang saya khawatirkan. Jadi peringatan nuzul Quran ini justru momen kepada kita untuk mengingatkan kepada anak-anak kita ini nuzul Dan Quran. mengingatkan kepada orang tua agar memperhatikan, dia evaluasi mana sampai anak yang tidak tahu mengaji. Suruh perhatikan dia bisa mengaji. Iya. Ya, minimal dia tahu ya. Saya bersyukur ada beberapa kabupaten kota yang itu menjadi syarat ya, ketika mereka misalnya lulus dari TK ke SD pindah atau dari SD ke SMP, syaratnya ada sertifikat membaca Al-Qur'an. Nah, itu syarat, itu bagus. Berarti itu mendidik itu standar. Ya. Standar minimal. Standar minimal saya tahu baca Al-Qur'an itu Masya Allah sekali. Ya, ini yang harus kita bangun. Minimal orang tua jangan juga nanti berharap sama pemerintah terus. Juga dari orang tua sendiri. Bagaimana orang tua itu bisa memanage waktu, kapan dia harus bermain, kapan juga dia harus sholat. Ya, kadang orang tua ketika menelpon anaknya, yang dia telepon apa? So makan, so tidur. Itu yang dia tanya. Dia belum pernah tanya so sholat. Dia belum pernah tanya so mengaji. Belum pernah. Yang dia tanya apa? So makan, so tidur, makan ikan apa tadi? Itu yang dia tanya. Tapi dia tidak pernah tanya so mengaji, so sholat. Dia tidak pernah tanya itu. Nah, ini kan musibah. Harusnya yang dia pertanyakan duluan itu. Ya, dengan momen nuzulul Quran ini dia tanya, bagaimana, berapa anak saya yang belum bisa mengaji? Kalaupun dia bisa mengaji sudah iqra berapa? Ya, bacaannya bagaimana? Kualitas bacaannya bagaimana? Kalaupun dia sudah bisa baca Al-Quran, kualitas bacaannya bagaimana? Dia evaluasi sehingga apa? Anak itu dia bisa ukur, dia bisa kontrol. Kualitas anak saya begini, kelemahannya kelemahannya dia si A begini, kelemahan B begini. Dia tidak bisa mengaji, dia masih iqra ini. Semuanya punya data. Orang tuanya punya data sebelum orang lain mendata anaknya. Nah, ini bagus kan? Yang inilah yang dengan momen nuzulul Quran ini yang harus kita perhatikan ya, termasuk bacaan Al-Quran itu. Ya, jangan sampai kita hanya euforia dalam memperingati nuzul Quran. Ya, tapi substansinya tidak ada. Zong. Tentu begitu. Jadi mahiwengahe semua kegiatan kita orang laksanakan dalam rangka memperingati nuzul Quran, tapi kemudian anak-anak kita di rumah tidak tahu mengaji. Dan ini ketika kita mampu mewariskan Al-Quran ini kepada anak-anak kita, termasuk jihad juga. Tentu begitu Ustaz. Jadi kita kembali ke topik tadi. Ini hanya untuk merefresh kembali betapa pentingnya kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Jangan sampai hanya nilai bahasa Inggris. Jago bahasa Inggris, jago pidato bahasa Inggris sampai anak matematika olimpiade juara 1, tapi tidak tahu baca Al-Quran. Tidak ada gunanya. Jangan kita baca Al-Quran alif badiri saya ini tidak tahu itu alif. Jadi jangan sampai kita orang tua hanya bangga dengan nilai akademis seperti itu, tapi kemudian nilai-nilai religi mereka tidak ada sama sekali. Bahkan Bali, di beberapa tempat saya temui, di beberapa perguruan tinggi, pendidikan yang termahal itu adalah kedokteran. Ada beberapa universitas mensyaratkan gratis kuliah di kedokteran. Syaratnya apa? Hafal 30 juz. Gratis. Bayangkan pendidikan yang termahal itu pendidikan kedokteran. Tapi dia akan jadi gratis dengan apa? Dengan dia menghafal Al-Quran. Betapa mulianya orang menghafal Al-Quran. Pendidikan yang termahal saja dia bisa dapatkan. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan ini jadi penyemangat untuk anak-anak kita. Coba kita ajarkan mereka Al-Quran, evaluasi. Jadi dengan momen nuzul Quran 17 Ramadan ini, ya ayolah kita lihat anak-anak kita ya. Jangan sampai kita hanya terlena dengan kondisi, kemudian hanya melihat nilai bagaimana nilai matematikanya, nilai bahasa Inggrisnya, dan kemudian kita bangga dengan itu nilai akademisnya, cum laude dan seterusnya. Tapi kemudian yang lain cum darat, cum laude. Kemudian dia tidak tahu mengaji. Ini kasihan anak-anak kita juga. Kita meninggal, kita tahu kita beribadah, kita puasa, kita berzakat, kita berinfak, kita menolong fakir, miskin dan seterusnya. Tapi kemudian kita meninggalkan anak kita tidak tahu baca Al-Quran. Makanya apa? Ijazah itu bukan tanda orang itu paham. Tapi ijazah itu tanda apa? Bahwa dia pernah belajar.
Ya. Benar. Jadi orang dapat ijazah itu bukan berarti dia pintar, bukan berarti dia cerdas. Banyak orang yang berilmu tapi tidak cerdas. Banyak orang yang berilmu tapi tidak dapat bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ilmu itu bukan menjamin orang dapat hidayah. Ya. Ya, berapa banyak itu ahlul kitab itu, orang Yahudi itu dijuluki dengan apa? Ahlul kitab. Saking cerdasnya. Ya. Ya, dan saya teliti kenapa mereka cerdas, di antaranya apa? Mereka tidak pernah minum minuman yang berkarbonase, ya, seperti apa namanya, minuman-minuman yang bersoda, ya. Itu karena apa? Karena saking mereka cerdas begitu. Tapi di kecerdasan mereka tidak terbimbing oleh hidayah. Makanya kita bersyukur dengan momen bulan suci Ramadan ini, apalagi bulan suci Ramadan di hari nuzulul Quran ini, kita memperingati, bukan cuma sekedar memperingati. Yang paling penting apa? Kita bisa mengevaluasi anak-anak kita, itu yang paling minimal. Berapa, bagaimana bacaan Al-Qur'annya? Siapa yang belum bisa baca Al-Qur'an? Dan yang sementara belajar Al-Quran sudah iqra berapa? Kalau yang sudah Al-Quran bagaimana kualitas bacaannya? Itu dievaluasi semuanya supaya apa? Progres. Orang tuanya juga punya target. Oh, bulan begini karena sudah harus tahu begini. Bulan begini kau harus sudah tahu begini. Sehingga apa? Ketika selesai bulan suci Ramadan, kualitas anaknya di atas rata-rata. Sehingga kita orang punya ada 3 orang. Evaluasi mereka satu-satu. Oh, sebentar Iqra ini sudah ada yang di Al-Quran. Di anak kita bertanya, "Ti apa?" So tahu baca Al-Quran. Dia bilang biar ti papa bagi. Jangan sampai cuma kita orang yang evaluasi anak-anak, kalau kita orang kita tambah lagi. Sama dengan orang bilang, sholat tuh dia menjawab kabar, sedangkan ti papa tidak bahasa apa. Jadi jangan, artinya kita harus mampu memberikan contoh juga kepada anak kita. Itu Ustaz ya. Jadi kita momen 17 Ramadan, Al-Quran ini adalah kitab suci kita, dan ini menjadi panduan guide kepada anak-anak kita untuk bisa menjadi referensi mereka ketika mereka beribadah dan seterusnya kan. Yang lain ini cuman hiburan, ilmu lain ini cuman hiburan dunia saja. Yang utama di ilmu syar'i. Dan tidak ada sejarah orang itu dengan Al-Qur'an itu miskin, tidak ada sejarah. Tidak ada sejarah orang yang Al-Qur'an itu miskin, Malah justru orang ketika dia dengan Al-Qur'an, dia senantiasa membaca Al-Qur'an, dia senantiasa tadarus dari Al-Qur'an, dia akan mendapatkan berbagai macam keberkahan dari Al-Qur'an. Jadi tidak perlu sedangkan Al-Qur'an saja bisa dipakai untuk berobat. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bahwa diturunkan Al-Qur'an itu apa? Sebagai obat. Sebagai obat. Bahkan ada orang yang disengat oleh kalajengking, dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah itu bagian dari ayat Al-Quran, surah dari Al-Quranul Karim, maka ini termasuk apa? Al-Quran ini memiliki keberkahan, keberkahan. Maka siapa yang bisa mendapatkan intisari dari Al-Quran, termasuk adalah dia bisa mendidik anaknya menjadi pembaca Al-Quran, dia bisa evaluasi, maka ini suatu hal yang sangat besar, kebaikan yang sangat besar yang didapatkan oleh orang tuanya. Jadi ketika anak-anak kita kena kalajengking misalnya, kemudian kita bacakan Al-Fatihah, kalau tidak sembuh-sembuh, NTP Al-Fatihah benar atau nyanda? Ente ini tuh mengaji atau nyanda? Jangan menyalahkan. Dia sudah ngerti, Ustaz bilang kemarin baca Al-Fatihah 7 kali, saya baca Al-Fatihah 7 kali sampai 9 kali belum sembuh-sembuh. Tapi koreksi dulu, lihat dulu, kasih dengar dulu Pak Ustaz, ente cara baca Al-Fatihah ini bagus atau nyanda, sebenar atau tidak. Makanya butuh mengaji ini. Momen memperingati nuzul Quran, kita mengoreksi, kita orang punya bacaan Al-Quran. Anak-anak kita juga kita beri petunjuk. Kalau misalnya kita tidak mampu maksimal, carilah guru-guru ngaji, kita undang ke rumah. Bahkan ada yang guru-guru mengaji kasihan, biar tidak mau bayar, mereka penting mereka punya, apalagi bulan suci Ramadan seperti ini, ada kebanyakan guru-guru ngaji yang ikhlas. Mereka kan juga cari amal ibadah. Dan kalau sudah menghafal, kalau sudah masuk ke tingkat menghafal Al-Quran, nanti tinggal hubungi Ustadz Robi. Di samping belajar pati Ustadz Robi juga saya koneksikan dengan ulama-ulama di Arab Saudi untuk suruh dengar langsung dan mendapatkan ijazah dari Arab Saudi langsung, bukan dari tanah putih ini, bukan dari tanah Wangko, tapi dari tanah suci. Jadi ini luar biasa sekali ini kalau misalnya sampai anak-anak kita menjadi hafiz. Karena sekali lagi kita kembali kepada yang tadi Ustadz, bahwa kita akan dituntut oleh anak kita ketika kita mampu membaca Al-Quran, mau masuk di surga. Tapi anak kita ketika anak halang, tunggu dulu. Papa itu tidak belajar Pak anak bahwa mau dia kasih, biar saya bermain game terus dari pagi sampai sore. Tunggu dulu, jangan dulu kasih masuk dia. Anak mau tuntut dulu dia. Ini kan jangan sampai hal seperti itu terjadi kepada diri kita. Karena selain anak-anak ini mampu menolong kita di
akhirat kelak juga mampu menjerumuskan kita ke neraka. Ya, kalau orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan dari anaknya, terkhusus pendidikan Al-Quran. Baik, jadi momen memperingati Al-Quran ini, Nuzul Quran ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa menintrospeksi kita orang punya diri. Insya Allah dengan hadirnya Nuzul Quran kita kembali muhasabah, mengingat diri kita sendiri sudah sampai di mana bacaan saya, bagaimana pemaknaan Al-Quran, kemudian anak-anak bagaimana pintar tidak baca Al-Quran, istri saya dan seterusnya kan. Jadi kita sama-sama mencintai Al-Quran. Minimal kalaupun misalnya pagi hari sampai siang sampai sore mungkin cari nafkah, malam ada waktu. Mau kerja walau sampai malam ini bekerja terus. Minimal kita bisa manage waktu pagi sampai sore fokus cari nafkah. Tapi jangan lupa juga sholat. Ada di siang itu ada zuhur, ada asar. Jangan lupa itu. Di pagi hari kita bangun ada subuh. Maghrib isya kita bisa baca Quran. Kan itu nikmat sampai tidur. Kan sudah sambil kita rehat pelan-pelan sambil baring-baring, sambil atau sambil duduk-duduk santai, disertai kopi habis membuka puasa. Itu kan bisa kita membaca Al-Quran sedikit-sedikit, atau kita bisa mengevaluasi anak-anak kita sudah sejauh mana pendidikan Al-Qurannya, sudah sejauh mana dia belajar Al-Quran. Jangan sampai kita hanya lalai dengan mencari nafkah, kita datang kepada anak kita sementara tidur, kita keluar pun dia sementara tidur, sehingga kita tidak bisa mengontrol pendidikan dari anak kita. Maka usahakan kita sebagai orang tua harus memperhatikan semaksimal mungkin bagaimana anak kita benar-benar dia bisa maksimal dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Ya Ustadz, dan juga bulan suci Ramadan ini saya sangat merasa bahagia melihat di mana-mana, di sudut-sudut desa, di masjid-masjid, di rumah-rumah semua orang pada baca Al-Quran. Tapi kualitas bacaan Al-Quran itu juga harus dievaluasi. Jangan sampai saya sering lewat orang baca Al-Quran tapi mat panjang pendeknya dia. Pokoknya yang penting asali morodawa. Jangan sampai demikian. Usahakan yang paling penting. Jadi kita bedakan antara tadarus dengan tadaturus. Kalau tadarus usahakan dia belajar. Dia tahu matnya ini berapa harakat, ini 2, ini 4, ini 6. Dia tahu ini hurufnya bagaimana. Sekarang saya sementara membuka dari ulama Timur Tengah. Setiap hari itu ada Zoom belajar tajwid. Belajar tajwid itu tujuannya apa? Walaupun Ustadz Robi seperti ini juga sementara belajar tajwid. Itu tujuan apa? Terus kita belajar mengasah terus, kita terus mempelajari, walaupun kita mungkin jangan sampai kita merasa cukup. Merasa benar. Merasa benar. Kapan seseorang merasa cukup, itulah berarti dia sudah mulai membuka kebodohan pada dirinya. Jadi kapan seorang masih membuka terus untuk belajar, berarti dia merasa bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang senantiasa mau memperbaiki dirinya dengan sebaik-baik. Dan seseorang yang terus belajar ilmu syar'i ketika dia meninggal dunia, maka dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu. Mati jihad. Mati berjihad. Dan saya senang, mungkin juga Ustadz senang semua orang baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tapi kemudian setelah Ramadan, setelah Idul Fitri tutup Al-Quran. Dia mau lapoli puasa talu-talu, poli mamilekku mah pupu alo pehu obat aku. Mahu olah poli kan. Dia Ramadan poli mau buka Quran poli. Jadi di luar Ramadan sudah selesai 1 Syawal sampai dengan 1 Ramadan tahun depan semua buka. Mana Qurannya di atas lamar so pehu dah. Mai pupu alo lango ati butia Quran anti mai lu keluar mai langsung aku kasih bersih lagi karena nanti 1 tahun 1 kali mau dibuka. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan nuzul Quran yang kita peringati ini menjadi momen kita untuk mencintai Al-Quran tiap hari. Kita membaca, mempelajari, mengoreksi cara baca kita dan seterusnya, memaknai apa itu Al-Quran. Jangan sampai madelo sili tali ke atam yang ada di Lamu itu mengenai ada temannya yang bawa bentor. Buti mah dede lo bentor, dede lo Quran dede lo bentor longol, handphone lo Quran. Artinya dia kasih bajaran. Dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran, tapi dia cuma kasih bajaran di bentor. Bukan pulau baca. Mau dia bawa-bawa. Handphone Al-Quran wali. Jadi memaknai mau kasih bajalan Al-Quran itu mau baca, bukan mau kasih pasir Al-Quran.
Baik, tanpa terasa sudah hampir 30 menit lagi kita sudah memasuki dekat-dekat buka. Insyaallah dengan memperingati nuzul Quran ini kita akan semakin terus mencintai Al-Quran. Kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menantikan buka puasa.